Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Saudara Aswad, Saudari Putri Zania, dengan saya sendiri Nur Aziza An-Nisa Amrinsyah. Di video ini kami akan membahas tentang sejarah dan pengembangan keilmuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Langsung saja, materi akan dibacakan oleh Saudari Putri Zania. Latar belakangnya Al-Khilafah Al-Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah dalam bahasa Arab Al-Abbasiyun adalah kekhalifahan yang berkuasa di Baghdad. Bani Abbasiyah, Arab yang saat ini menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan penerjemahan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Dinasti Abbasiyah merupakan lanjut dinasti Umayyah. Ia merupakan perwakilan dari kekhalifahan terbesar dan terpanjang dalam sejarah Islam klasik. Sejarah bagian A. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Abu al-Abbas al-Saffah 750-754 Masehi adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Akan tetapi karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far al-Mansur 754-755 Masehi yang banyak berjasa dalam membangun pemerintah dinasti Abbasiyah. Tahun pertama 762 Masehi, Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Badriyatim 2006 50-51. Abu Ja'far al-Mansur dicatat sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih kurang 20 tahun dan dianggap sebagai tokoh yang terkenal hebat, berani, kuat, dan tegas, dan gagah perkasa. Ibnu Tabatibah misalnya berkata bahwa Al-Mansur adalah seorang raja yang agung, tegas dan bijaksana, alim dan berpikir cerdas. Pemerintahan rapi, amat disegani dan berbudi baik. Di tangannya lah dinasti Abbasiyah mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Bagian B. Pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini pula, Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Bani Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bangsa dan bahasa dan terjemahan. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih di tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, dia juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah di negeri Romawi dan mengalihkan ke bangsa Arab. Akibatnya, pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat.
Adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'un, Al-Mustasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Bagian C. Tujuan dan kurikulum pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah menurut Mahmud Yunus 1990 yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran, ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya adalah karena tuntutan agama. Kedua, tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu, supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan. Dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Ketiga, selain itu ada lagi tujuan pendidikan, ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada berdalam-dalam dalam ilmu pengetahuan. Mereka melewat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka lain tidak untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa dan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, kurikulum pendidikan dasar, membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Menulis kisah atau riwayat orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal syair-syair atau prosa, berhitung, pokok-pokok nahwu dan sorof ala kadarnya. Kedua, kurikulum pendidikan menengah. Rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum sebagai berikut: A. Al-Quran, B. Bahasa Arab dan kesusasteraan, C. Fiqih, D. Tafsir, E. Hadis, F. Nahwu atau sorof atau balaghah, G. Ilmu-ilmu pasti, H. Mantik, I. Ilmu falak, J. Tarik atau sejarah, K. Ilmu-ilmu alam, I. Kedokteran, dan M. Musik. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi. Pada umumnya, rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu pertama, jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu nakliyah, yang meliputi tafsir Al-Quran, hadis, fiqih dan usul fiqih, nahwu atau sorof, balaghah, bahasa dan kesusasteraannya. Kedua, jurusan ilmu-ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akliyah, meliputi mantik, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ilahiyah atau ketuhanan, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan ilmu kedokteran. Bagian D. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Menurut Badri Yatim, di antara hal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut, yaitu 1. Persaingan antar bangsa adalah Khilafah Abbasiyah, didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan
persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan itu. Kedua, kemerosotan ekonomi, yaitu Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Bait al-Mal penuh dengan harta. Ketiga, konflik keagamaan, yaitu fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik yang muncul menjadi isu sentera sehingga menyebabkan perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlu Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai faham keagamaan yang ada. Keempat, perang salib adalah merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang kelima, serangan bangsa Mongol adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Han dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Adapun sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Satu, faktor internal. A. Lemahnya semangat patriotisme negara menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan amukan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. B. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung negara selama ini. Bagian C. Tidak percaya akan kekuatan sendiri. Bagian D. Fanatik, mazhab, persaingan, dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah menyebabkan kekuatan umat Islam menjadi lemah, bahkan hancur berkeping-keping. Kedua, faktor eksternal, yaitu disintegrasi akibat kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai melepaskan dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Mereka bukan sekedar memisahkan diri dari kekuasaan khalifah, tetapi memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak luar dan banyak mengorbankan umat, yang berarti juga menghancurkan sumber daya manusia. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari kami, yaitu tentang sejarah dan pengembangan keilmuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.